Oke, halo semuanya para penggemar Diskus Nusantara. Kembali lagi bersama saya Robert di channel Didit Sepuh, Diskus di tangan seorang pemula. Oke, jadi hari ini saya mau saya mau memvideokan bagaimana cara saya menguras tank diskus ya, yang udah lagi nyup-nyupin anaknya. Gimana sih cara saya buat ngebersihin tanknya, water change, terus balikin lagi ngisi airnya supaya diskusnya tetap nyaman. Oke, ikuti terus video ini. Mari kita langsung take action. Nah oke, hari ini ini diskus yang kita mau bersihin tanknya. Udah kelihatannya itu banyak banget sampah ya di sekeliling tuh. Ini sampah-sampah yang harus kita, bukan sampah, sisa kotoran yang harus kita bersihkan. Nah ini terlihat sang induk lagi ngipas-ngipasin anaknya. Nah untuk penampakan anaknya, ini saya zoom ya dari sini ya. Dia malah tadinya nelornya di tiang, cuman dipindahinnya ke busa sana. Nah, dapat kayak kamera ini ya. Tuh, itu ya. Yang hitam-hitam itu, nah itu anakannya semua. Dia lagi dikipas-kipas sama indukannya. Oke, jadi di sini saya mau tunjukin ke kalian gimana sih caranya saya bersihin tank diskus yang lagi pada ngipasin telur anaknya supaya nggak ganggu mereka, terus mereka tetap nyaman ya. Nah, jadi ini kotoran-kotoran ini kan kalau nggak dibersihin akan membahayakan nih bagi induk terus sama anaknya juga. Nah, gimana cara seorang pemula buat bersihin diskus yang lagi jaga anak tanpa mengganggu kenyamanan indukan? Oke, lihat cara seorang pemula membersihkan tank breeding ini. Nah, oke, jadi pertama yang kita siapkan nih selang buat buang airnya dulu ya. Nah, kita pertama sedot dulu nih kotorannya ada di dalam tank ini. Oke. Nah, pas sembari sedot itu perhatiin juga ya, karena telurnya itu ada di level air yang mana ya. Nah, jangan sampai nanti telurnya ikut tersedot. Nah, saya dekatkan ya supaya lebih gampang terlihat ya, karena ini yang megang kamera satu orang, jadi rada susah. Tapi saya coba bikin senyaman mungkin. Nah. Oke, jadi yang perlu kalian perhatikan pas sedot kotoran itu jangan sampai melebihi ya tempat telur itu berada ya. Nah, kalau bisa juga jangan dekat-dekat ke telurnya. Nanti indukannya merasa terganggu, jadi dia bisa nyerang selang terus dia bisa gajrukan tuh. Nah, kita nggak mau itu terjadi ya. Jadi sepelan-pelan mungkin, sembari lihat nih level air. Nah, nanti sekiranya level airnya udah rendah, langsung buka keran air, jangan nunggu lagi ya. Nah, ini saya lagi coba sedot yang dekat-dekat telur ya. Nah, usahakan pelan-pelan aja supaya diskusnya nggak terganggu. Nah, karena level telurnya itu ada di bagian busa, jadi kurang lebih kalau airnya udah deket-deket busa, kita harus udahan ya. Nah, udah sampai segini, saya akan nyalain airnya. Nah, airnya taruhnya kalau bisa jauhan dari tempat lokasi telur itu. Nah, jadi telurnya nggak terganggu ya. Nah, udah kelihatan bersih ya, semuanya udah saya sedot. Yang kotoran, nah itu terbang. Nah, yang terbang ini kita sedot buang. Oke, diskusnya tetap nyaman, tetap aman. Nah, tetap ya, sembari diisi air, sembari juga kita sedot kotorannya. Nah, oke. Nah, udah kelihatan bersih ya. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi indukannya tetap sehat, tanknya bersih, dia tetap jagain anaknya.
Sembari lihat nih ada sisa-sisa kotoran yang melayang-melayang, boleh sembari dibersihkan. Nah, jadi meskipun diskus itu sedang bertelur atau sedang ngipasin telurnya, sedang beranak, kita tetap harus selalu siaga buat bersihin tanknya. Karena ikan sehat itu bermula dari air yang sehat. Jadi jangan karena dia lagi gendong telur, gendong anak, ngipasin telur, gendong anak, kalian merasa wah jangan deh nanti anakannya dimakan. Enggak ya, karena indukan yang kalau udah bener-bener jago gendong, dia nggak akan makan anaknya. Nanti di kesempatan lain waktu kita bahas. Sekarang kita bahas cara bersihin tanknya dulu. Nah, ini saya udah beres bersihin, airnya saya matikan. Nah, indukannya tetap santai ya kelihatannya ya, masih dapat kondisi tenang, dalam kondisi tenang. Nah, ini saya mau nunjukin anaknya. Anaknya ini masih ada di sini. Tuh, tergendong ya. Saya geser bentar ya. Hup. Nah, itu anakannya. Ya, masih ada di busa. Nah, itu yang hitam-hitam itu anaknya tuh. Nih, nah lagi dijagain. Nah, lihat ya kalau diskus lagi ngipasin anaknya ya, insangnya itu bakal ke depan nih. Nah, bakal mengarah ke depan. Nah, ini menandakan dia buat ngipasin nih anaknya supaya nggak jamuran. Nah, jadi kalau lagi mau gendong, lagi mau bertelur nih, mau netesin telurnya, insangnya ini kalian perhatikan dia akan bergerak ke depan. Nah, dia nggak kayak kalau biasa dia kan ke belakang nih kalau nggak lagi jaga. Nah, nanti kalau lagi depan telurnya dia akan insangnya akan ke depan nih kayak gini nih. Ngibas anaknya. Video yang saya buat tentang gimana sih cara saya seorang pemula membersihkan tank diskus yang sedang gendong anaknya. Setelah kita lakuin water change, saya mau pakai produk dari Brightwell nih, 3 ini ya, buat tank indukan saya. Nah, pertama ini diskus coat nih, diskus coat. Nah, kita kocok dulu ya, kocok dulu sebelum pakai. Nah, ini dosisnya di sini setengah mili per 25 ya, sekitar 85 literan, 86 liter ya. Sedangkan ini tank saya cuman 30 kali 60 kali 30, sekitar 54 ya. Nah, kurang lebih 54 liter, jadi kurang lebih setengahnya ya. Ini kan kurang lebih 10 tetes ya, berarti saya pakai 5 sampai 6 tetes saja. Oke, saya kocok dulu. Nih ya, diskus coat saya tetesin langsung ke tank indukan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 cukup ya. Nah, apa sih kegunaan dari diskus coat ini? Nah, dia diskus coat ini dia ini ya buat apa? Nyamain apa? Formula buat nyamain tempat asli habitat mereka ya. Nah, lihat nih. Overview, unique complex that provide trace element found to be beneficial to discuss and other fish share the same water of origin. Nah, jadi itu dia nyamain habitat asli dari diskus ini sendiri. Jadi ini sangat berguna banget nih buat diskus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini ya berguna penting sekali buat fungsi neurologik sama reaksi metabolisme ya. Natural biopigment for coloration. Nah, buat warna juga oke. Jadi kurang lebih produk ini berguna banget ya buat diskus ya. Selanjutnya saya mau pakai Remineralis. Ini karena saya pakai air RO, jadi saya harus pakai Remineralis. Nah, Remineralis ini berapa sih takarannya? Nah, kita harus baca dulu nih. Ya, oke. Jadi setelah dibaca, ini ya, untuk setiap satu tutup botol ini per 10 US gallon itu sekitar 34 liter ya, dia bakal nambahin 3 GH ya, DGH ya, atau kurang lebih TDC 86 ppm.
Nah, karena ini kita kapasitasnya 54 liter, saya mau ambil TDS-nya sampai ke setengahnya dulu. Jadi saya cuman pakai satu tutup cap botol ini aja. Nah, harusnya kan kurang lebih satu tutup setengah ya, cuma saya nggak mau bikin mereka shock. Jadi saya cuman pakai satu tutup botol cup full buat air mineral. Nah segini ya, saya langsung tuang aja ya. Oke, ini udah beres remineralisnya. Sekarang produk terakhir mikrobakter. Nah ini udah tahu ya, ini buat bakteri, buat jaga kestabilan amonia, nitrit, nitrat di dalam. Ini kita baca di sini takarannya itu untuk 5 mili atau 1 cup full per 50 US gallon nih, 189,3. Nah kita berarti kalau kita cuma 54, kurang lebih cuman ya 2 tetes, 1 tetes lah. Cuman saya pakai kira-kira aja. Nah karena sedikit banget udah cukup. Nah sedikit banget ya, saya langsung aja ya. Nah sekitar 1 tetes setengah, 1 tetes kurang lebih udah cukup banget buat tank ukuran segini ya. Jadi segini aja 3 produk yang saya pakai buat tank breeding discus saya. Nah itu lagi pada cetus ya, lagi pada jaga anak. Oke, segini dulu aja ya konten hari ini ya. Saya penutupan dulu ya. Oke, jadi kalian udah lihat ya tadi saya gimana saya seorang pemula ini buat nguras dan isi balik air buat bersihin tank per discus saya ya. Nah saya pakai 3 produk ini dari Brightwell buat suplemen ya, kita ngomongnya suplemen buat menjaga airnya supaya discus tetap sehat, anaknya tetap sehat. Nah jadi bagi kalian yang seorang pemula nih, para pemula ya, karena kita nggak ngomong para senior, cara setiap orang beda. Cuman kalau cara saya seperti ini nih. Nah kalau saya berhasil sebagai seorang pemula, harusnya anda sekalian sebagai seorang pemula juga bisa ikuti cara saya. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Jadi discus itu bukan, dia terkenal julukannya memang ikan yang susah di keep ya. Tapi kalau cara kita benar, kita ngerti nih apa sih maunya discus itu, airnya bersih, airnya sehat, saya jamin semua itu bakal berhasil. Dari mulai dari anaknya buat gedein sampai buat dia bikin breed lagi ya. Jadi bagi kawan-kawan sekalian yang pengen melihara discus, jangan ragu ya, karena saya pun seorang pemula di dunia discus, berani buat melihara discus ya. Nah tapi tidak luput juga dari dengan bantuan produk-produk dari Brightwell Aquatic Freshwater ini. Nah jadi bagi kalian yang pengen atau mau punya atau beli produk-produk Brightwell, tunggu bentar lagi ya, karena sesaat lagi akan masuk ke Indonesia. Jadi saya akan jadi distributor resmi produk-produk Brightwell yang akan tersebar di seluruh Indonesia ini. Oke, segini dulu aja video dari saya. Nantikan konten Didit Sepuh yang lain. Jangan lupa kalau mau pelihara discus, ingat paling penting jaga airnya. Airnya bersih, semua masalah teratasi. Oke, dengan bantuan siapa? Bantuan dari produk-produk Brightwell ini tentunya. Oke, sekian dulu aja. Sampai jumpa lagi di konten Didit Sepuh lainnya. Salam dunia persepuh-sepuhan. Bye.